Iya, yang penting tuh nggak berlebihan aja, juga nggak memaksakan diri. Jadi kalau emang adanya mie instan ya udah makan aja mie instan, nggak usah ribet. Kalau adanya nasi ya udah makan aja nasi. Jadi bukan makanan yang 100% buruk, dan gue juga nggak bilang 100% sehat. Yang penting itu porsi, yang penting itu kadarnya, jumlahnya, kuantitasnya, jangan kebanyakan, itu aja. Jadi adanya mie ya udah makan aja mie, adanya nasi makan aja nasi. Islam itu memudahkan, nggak menyulitkan. Kalau lu ngerasa mau berubah gitu ya, terus lo merasa berat, lo paksain diri satu, itu baik. Itu baik. Memang harus maksain diri kita mau berubah. Lo mau kurus sih jangan makan nasi, apalagi mie plus nasi, iya betul. Tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, yang kalau misalnya lo nggak makan lo malah lemes, ya udah makan aja nasi, pakai mie instan. Tetapi kalau lu mau lebih baik, nah baru nih kita masuk pembahasan. Apa? Biasain puasa, biasain untuk tidak makan, biasain juga kalau saat makan jangan sampai kenyang. Ingat, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air minum, sepertiga untuk nafas udara tuh isi perut, kata Nabi. Ini yang terbaiknya memang begini. Tapi kan kita hidup sekarang di zaman kita kayak udah rusak banget gitu kan. Ya udah, pelan-pelan. Yang biasa makan nasi, udah tahu kebanyakan gula. Sering makan mie, udah tahu kebanyakan apa bahan-bahan yang kayak penyedap. Yaudah, stop pelan-pelan. Lihat, penggantinya ada nggak? Kalau penggantinya belum ada, nah itu puasa. Taruhannya di situ. Berani atau enggak nahan haus, nahan lapar. Jadi kalau mau ngurangin berat badan, ngurangin buncit, sederhana sebenarnya. Asal lo berani aja, ekstrim. Apa puasanya itu yang dikencengin. Misalnya lo sibuk, waktu luangnya sedikit. Diatur pola makannya. Apa sih unsur-unsur yang harus diperhatikan? Satu, makanannya apa yang dimakan? Lebih detailnya lagi, lo masukin nutrisi atau kalori? Yang paling penting apa sebenarnya? Nutrisi. Kalau cuma masukin kalori tanpa adanya nutrisi ya itu yang bikin mekar badan gitu, khususnya perut. Yang kedua, porsi makan, kuantitas atau jumlahnya, kadarnya. Jangan kebanyakan, lebih baik kurang daripada lebih sih sebenarnya kalau makan itu. Karena makan itu bukan buat kenyang, kata Nabi, untuk sekedar menegakkan tulang belakang. Itu. Kalau lu dengan minum seteguk air dan makan satu buah kurma cukup untuk lo bangun dari duduk lu, ya udah, itu cukup namanya. Lo nggak akan mati kelaparan. Bahkan di hadis yang lain kata Nabi apa? Kalau di rumah seorang muslim ada kurma, udah nggak akan ada yang namanya kelaparan loh. Santuy aja, santuy gitu. Dan memang kalau secara medis kan kurma banyak apa ya kandungan nutrisinya, jadi badan kita kuat lah gitu. Jadi perkara makan itu ya karena kita masih hidup di dunia ya, bukan hidup di surga ya, hukum alamnya beda. Hukum ilmiahnya beda. Di surga kita makan bebas, dan itu bukan karena lapar, tapi karena mau. Dan nggak ada yang namanya buang air. Tapi di dunia kan enggak. Lu setajir-tajirnya lu, lambung lu itu, perut lu itu ada limitasi, ada batasan. Jadi nutrisinya apa yang lo masukin ke badan lu, satu. Kedua, porsinya, jumlahnya. Itu asupan makanan tuh yang penting di situ. Cukup mineral, ya ambilnya dari air. Yang kalau buat nutrisi apa? Ya protein secara umum atau karbohidrat. Yang paling penting apa? Asam amino, probiotik, prebiotik. Itu setahu gue itu ya yang gue dengar dari kajian, itu yang paling penting buat kita. Protein yang umum lah gitu. Nah setelah itu apa? Jam makannya. Jam makannya, makan terbaik tuh jam berapa sih? Gitu, pagi, siang, sore, atau malam, cari tahu. Ya gue kasih tahu aja lah, pokoknya siang gitu lah. Dari siang sampai sore, dari zuhur sampai sebelum maghrib, nah itu waktu makan terbaik.
Selain itu ya kalau bisa nggak makan gitu. Tapi yang mau gue tekenin ya dari pengalaman gue pribadi, ya sedikit makannya, nggak makannya yang dikencengin, nggak makan, nggak minum. Satu, kalau kita muslim kita harusnya banyak lah kan, tahu tuh lo pasti puasa-puasa sunnah apa aja selain Senin Kemis. Ya udah ikutin aja itu. Walaupun awalnya niatnya untuk nurunin berat badan, ya udah habis itu lempengin lagi niatnya buat apa? Ibadah, nambah pahala, buat sehat. Sehat ya Allah, biar kalau sujud, kalau duduk di antara dua sujud, kalau ruku biar enak karena perutnya nggak ketekuk gitu misalnya karena kegemukan. Itu mintanya sama Allah yang jujur, ya Allah biar enak, bisa biar berdirinya lama kalau sholat, biar bisa ngikutin di masjid. Jadi banyak alasan lalu untuk doa minta ngerengek sama Allah itu biar dikasih kurus. Intinya kan nggak makan nggak minum, intinya lebih ke nggak makan. Sebisa mungkin nahan lapar. Kalau udah bisa nahan lapar, lo akan bisa lebih bersyukur untuk masukin nutrisi ke badan lo, bukan kalori lagi gitu.